Serangan ke PLTN Zaporizhia bisa timbulkan tragedi bom atom. Ukraina, Rusia saling menyalahkan. Ukraina dan Rusia dilaporkan saling menyalahkan setelah terjadinya serangan ke pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia pada Jumat. Serangan tersebut ditakutkan membuat kebocoran radiasi nuklir dan bisa menimbulkan tragedi seperti bom atom. Pasukan Rusia telah menduduki PLTN Zaporizhia sejak awal invasi mereka ke Ukraina. 3 serangan tercatat di lokasi PLTN, salah satunya berada di dekat blok pembangkit listrik di mana reaktor nuklir berada. Bunyi pernyataan operator PLTN Ukraina. Ada risiko kebocoran hidrogen dan radioaktif. Risiko kebakaran sangat tinggi. Lanjutnya, mereka mengatakan operator nuklir Rusia, Rosatom, telah buru-buru meninggalkan pabrik sebelum serangan yang merusak kabel listrik dan memaksa salah satu reaktor berhenti bekerja. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Rusia harus bertanggung jawab atas fakta penyerangan dan ancaman ke PLTN tersebut. Hari ini penjajah telah membuat situasi sangat berbahaya lainnya untuk seluruh Eropa. Mereka menyerang PLTN Zaporizhia 2 kali, ujar Zelensky dalam pernyataan hariannya. Setiap pengeboman di lokasi ini merupakan kejahatan memalukan, sebuah aksi teror, tambahnya. Kementerian Luar Negeri Ukraina sebelumnya mengungkapkan konsekuensi yang mungkin terjadi dengan menembak reaktor yang bekerja sama seperti menggunakan bom atom. Namun Kementerian Pertahanan Rusia membantah mereka telah melakukan serangan ke PLTN Zaporizhia. Mereka malah menuduh Ukraina yang menjadi pelaku penyerangan. Unit angkatan bersenjata Ukraina melakukan 3 serangan artileri di wilayah PLTN Zaporizhia dan kota Energodar. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. PLTN Zaporizhia merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Meski dikontrol oleh Rusia, sejumlah pegawai Ukraina dilaporkan masih mengoperasikan PLTN tersebut. Biden suntik Ukraina 14,9 triliun paket senjata mematikan. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat atau AS, Joe Biden, akan menyiapkan paket bantuan keamanan untuk Ukraina yang diperkirakan mencapai US$1 miliar atau setara 14,9 triliun. Bantuan tersebut menjadi yang terbesar sejauh ini. Dalam bantuan tersebut terdapat amunisi untuk senjata jarak jauh dan kendaraan transportasi medis lapis baja. Menurut 3 sumber yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut mengatakan kepada Reuters pada Jumat. Paket itu diharapkan akan diumumkan paling cepat pada Senin dan akan menambahkan sekitar US$8,8 miliar atau 131,5 triliun bantuan yang telah diberikan Amerika Serikat ke Ukraina sejak Rusia menyerang negara itu pada 24 Februari. Para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa Biden belum menandatangani paket senjata berikutnya. Mereka memperingatkan bahwa paket senjata dapat berubah dan isinya sebelum ditandatangani. Namun jika ditandatangani dalam bentuknya yang sekarang, itu akan bernilai US$1 miliar dan termasuk amunisi untuk HIMARS, amunisi sistem rudal permukaan ke udara nasional, Average Surface to Air Missile System atau NASAMS, dan sebanyak 50 transportasi medis lapis baja M113. Paket baru tersebut mengikuti keputusan baru Pentagon untuk mengizinkan warga Ukraina menerima perawatan medis di rumah sakit militer Amerika Serikat di Jerman dekat pangkalan udara Ramstein. Pada Senin lalu, Pentagon juga mengumumkan paket bantuan keamanan terpisah
untuk Ukraina senilai hingga US dolar 550 juta atau 8,2 triliun, termasuk amunisi tambahan untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS. Paket baru akan didanai di bawah otoritas penarikan presiden atau PDA, di mana presiden dapat mengizinkan transfer barang dan layanan dari saham Amerika Serikat tanpa persetujuan Kongres sebagai tanggapan atas keadaan darurat. Sejauh ini, Amerika Serikat telah mengirimkan 16 HIMARS ke Ukraina dan pada tanggal 1 Juli berjanji akan mengirimkan 2 NASAMS. Amerika Serikat juga sebelumnya mengirimkan 200 pengangkut personel lapis baja M113 ke Ukraina.